Oke, halo guys. Ini adalah pick a card ya. Dengan tema apakah kalian akan bersama lagi? Seperti biasa, ada 4 pilihan kartu yang bisa kamu pilih dari kiri ke kanan. Dan setelah setelah readingan ini, kalau kalian pingin lanjutannya yang bagaimana ke depannya, apa kalian akan bersama atau kalian akan ketemu orang lain, kalian bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So, pilihannya di sini adalah Stork, kartu nomor satunya Stork, atau ini apa ya, bangau. Oke. Dan kedua adalah House, ketiga adalah Tree, dan keempat adalah Book. Oke. Di pause dulu videonya kalau kalian benar-benar pengen konsentrasi untuk memilih yang mana yang dari keempat kartu ini yang betul-betul memanggil, yang ingin kalian pilih. Oke? Seperti biasa kita mulai dari nomor 1, yaitu Stork. Oke? Kita mulai dari Stork. Oke. Aku buka oracle-nya dulu. Oke. Kita lihat untuk pertanyaan, apakah kalian masih akan bersama? A leg up, fork in the road, poised. Oke. Oke, kita lihat fork in the road number 13. Essential meaningnya, time to make a decision, considering the consequences as you prepare to act, owning up to your obligation to make necessary choice. Okay, so kalau lihat dari 3 oracle ini, yang aku baca di sini adalah ini adalah sebuah hubungan yang codependent. Dan aku ngelihat bisa dari sisi kamu, bisa dari sisi dia, atau bisa dari dua-duanya. Aku ngerasa ini momen, mungkin dari dia lebih banyak, aku ngelihat ini momen untuk berpikir. Dan aku ngelihat di sini kayak sepertinya dia merasa hubungan ini adalah hubungan yang banyak ketergantungan. Entah dia yang tergantung sama kamu, atau kamu yang tergantung sama dia, atau kalian saling tergantung. Dan itu tidak sehat. Jadi hubungan ini tidak ada, hubungan ini tuh banyak insecure-nya. Balik lagi ya, entah dari kamu, entah dari dia, atau memang dua-duanya. Oke, kita lihat. Kita lihat dari sisi dia ke kamu. Ace of Swords, King of Pentacles,
Judgment, Page of Wands, the Lovers, Nine of Pentacles. Okay, so okay, dari kartu-kartu ini yang aku lihat gini, dia merasa hubungan ini hubungan yang tidak sehat. Mungkin dia ngelihat kamu banyak ketergantungan sama dia. Kalau ditanya apakah dia masih cinta sama kamu, masih ada ketertarikan, masih ada chemistry dan segala macamnya, masih. Tapi dia ngerasa ini nggak sehat. Dan aku ngelihat dia mencoba untuk realistis. Dia mencoba melihat kalau ini diterusin, hubungan ini tidak akan lebih baik. Harus ada the sense of independence, karena aku lihat dari sini juga Nine of Pentacles ya. Aku ngerasa gini, jawabannya nggak straight to the point, dalam artian apakah kalian akan bersama ke depannya. Aku nggak dapat straightforward jawaban seperti itu. Karena yang aku lihat di sini, satu, dia ngerasa sepertinya sejak dia sama kamu, kayak mungkin aku nggak tahu, mungkin kamu banyak menuntut waktu dan kehadiran dia, mungkin I don't know ya, mungkin bisa jadi itu terbalik, bisa jadi dia yang merasa seperti itu. Tapi yang pasti aku ngelihat dia merasa dia butuh waktu untuk berpikir lagi apakah ini sehat. Dia merasa kayak hubungan kalian ini kayak hubungan anak-anak sih kalau aku lihatnya. Dia merasanya seperti itu. Jadi dia ngerasa ini adalah hubungan yang punya banyak ketergantungan dan dia merasa ini nggak sehat intinya. Sorry kalau aku ulang-ulang lagi karena message-nya dari tadi aku dapetnya kayak gitu. I feel ya, maybe kedepannya mungkin dia akan berpikir untuk cari kamu atau mencoba kontak kamu, mau lihat keadaan kamu gimana dan mau lihat saat itu kamu gimana. But for now, aku lihatnya dia merasa dengan kalian tidak bersama itu akan jauh lebih baik buat masing-masing. Bukan hanya buat dia tapi buat kamu juga. Walaupun kamu merasanya enggak. So aku ngelihat they want to take an adventure alone first now, the Fool. Dia ngerasa kayak mungkin dalam hidupnya dia juga dia merasa masih banyak hal lain yang perlu dia pikirin. Mungkin kestabilan hidupnya secara finansial, karirnya. Yang dia rasa sejak berhubungan sama kamu mungkin dia jadi kurang atau mungkin kuliahnya dia mungkin ngerasa kayak kurang, dia jadi kayak kurang waktu untuk dirinya dan kehidupan dia ke depannya gitu. Jadi kayak dia merasa kayak hubungannya terlalu intens yang kayak jadi akhirnya yang aspek hidup yang lain jadi terlupakan gitu loh. Aku ngerasa di sini tuh Ace of Cups. So, dia masih ada perasaan yang kuat sama kamu sebetulnya. Jadi, aku ngerasanya ada kemungkinan ke depannya dia akan cari kamu lagi. Tapi untuk sekarang dia ngerasa dia sendiri harus bertumbuh. Dia sendiri juga ngerasa kamu harus bertumbuh gitu loh. Karena hubungan kalian sudah terlalu banyak ketergantungannya. Karena dia itu tidak sehat. Dan mungkin selama ini juga kalian kurang kerjasama, mungkin kalian juga banyak ribut yang nggak perlu. Jadi intinya dia merasa kurang dewasa juga. Hubungan ini nih hubungan yang terlalu kekanak-kanakan dan pada akhirnya membuat kalian banyak berantem dan sama-sama jadi nggak happy gitu loh. So aku ngelihat cara pikir dia lumayan mature gitu loh. Jadi
Dia merasa kayak ini sesuatu yang tidak boleh dipaksakan, tidak bisa dipaksakan. Dia merasa kayak maybe you cannot let him go, ya. Yang dimana mungkin hubungan ini juga terlalu banyak jealousy. Dia merasa terkungkung di dalam satu hubungan yang mungkin dia pergi sama teman-temannya, kamu marah, kamu jealous, kamu kayak dia nggak bisa punya ruang gerak gitu loh. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi tapi itu there's nothing to do with his feelings for you. Rasanya tetap ada, sayangnya tetap ada, tapi dia merasa ini tidak sehat. Gak sehat buat kamu dan gak sehat buat dia. So untuk sementara waktu aku ngelihatnya ini yang terbaik buat dia untuk kalian masing-masing. Tapi dia tidak mau menutup kemungkinan juga kalau one day kalian masih sama-sama sendiri dan dia pengen, aku rasa sih lebih banyak dia pingin supaya kamu juga belajar dulu sendiri, dewasa dulu sendiri, dan dianya juga masih ada hal lain yang memang menurut dia selama ini dia nggak perhatikan gitu loh. Jadi dia pengen ngurusin hal lain dalam hidupnya, ya nggak cuma relationship dong gitu loh. Hidup kita kan nggak cuma untuk relationship gitu loh. Jadi aku ngelihatnya untuk sementara waktu dia pingin sendiri dulu, intinya itu ya. Seperti yang tadi sebelumnya aku bilang, untuk lihat ke depannya kamu bisa beli videonya di websiteku. Bagaimana caranya udah aku kasih tahu di awal ya. So sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya, house. Oke. Oke, aku buka oracle-nya dulu. Apakah kalian masih bisa bersama untuk yang pilih house? To be fair, observer, chaos and conflict. Oke, dari kartu Chaos and Conflict, aku ngeliat di sini kalian banyak banget argumen, banyak banget ketidaksepahaman, cara berpikir yang sangat berbeda. Dan di sini bicara tentang satu tidak bisa mengerti yang lain. Ego di sini dua-duanya, bukan cuma salah satu, dua-duanya. Bisa bersama lagi. Knight of Cups, Nine of Swords, Ten of Swords, Five of Cups, Nine of Pentacles, dan Seven of Cups. Dan di sininya ada the Devil. You see? Dari kartu yang udah kebuka ini aja ya, sebelum aku konfirmasi, aku ngelihat hubungan ini udah terlalu toksik sih. Kalau aku ngerasanya hubungan ini sulit untuk dipertahankan karena masing-masing merasa benar, masing-masing, dan ya mungkin saja kamu benar, dia benar, mungkin saja tidak ada yang salah.
Tapi karena kadang gini loh, kita harus pahami, sometimes aku orang yang nggak percaya the one, tapi we meet people ya, itu dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di tahun kapan, di umur berapa, kita ketemu siapa, itu sudah ada gitu loh, antriannya tuh sudah ada. Dan kalau aku bilang orang ini ketemu kamu, ya memang saatnya kamu untuk belajar melihat situasi dari sisi yang objektif. Jadi kalau dari lihat sekilas kartu kayak gini, apakah kalian akan bersama lagi? I don't think so. Kalaupun misalnya kalian bareng, balik lagi, it's not gonna last. Yang aku lihatnya seperti itu, it's not gonna last. Karena memang hubungan ini bukan masalah romansnya, tapi hubungan ini bicara emphasizingnya tuh di lessonnya gitu. This is all about lessons. Karena aku ngerasa ini hubungan yang, aku nggak bilang perasaan nggak ada ya, aku nggak bilang kamu punya perasaan dia kamu nggak punya perasaan atau dia nggak punya perasaan, bukan begitu. Cuma memang koneksi ini bukan koneksi untuk panjang kalau aku lihatnya. Setelah lessonnya selesai ya udah selesai hubungannya gitu loh. Nah, lesson selesai di sini maksudnya adalah memang dari dia ngasih kamu lesson, dari kamu ngasih dia lessonnya sudah selesai. Nah, kalau nantinya lessonnya memang diambil dan direnungkan atau tidak, itu balik ke masing-masing individu. Jadi kalau aku lihat, will you be together again? I don't think so. Honestly, I don't think so. Makanya di sini ada kartu observer. So, take some time to observe why this relationship going downhill. Kenapa hubungan ini nggak bisa berjalan? Why? Sampai kamu ketemu why-nya gitu loh. Kalau kamu nggak nemu why-nya, kamu akan satu hari ketemu orang yang punya hubungan ya akan kurang lebih seperti ini lagi, lesson lagi. Dan aku ngerasa di sini bukan berarti perasaan dia hilang atau perasaan kamu hilang, tidak, tapi ya memang belum aja. Nanti in time itu semua akan hilang. Gitu loh. The feelings will fade eventually. Dan memang now it's time for you to actually for that person also to really observe and really knowing what's actually the lesson. Ya, lessonnya tuh apa gitu sebenarnya dari semua ini tuh lessonnya tuh apa gitu loh. Karena yang aku lihat di sini kalian cuman punya hubungan yang cuman istilahnya ujung-ujungnya saling nyakitin doang. Dia nyakitin kamu nyakitin dia. Intinya seperti itu. Jadi ini bukan hubungan yang memang bisa long lasting kalau aku lihatnya ya. And I'm so sorry to say that gitu. Aku ngebacanya seperti itu. Oke, kita konfirmasi Knight of Cups, Ten of Cups, Knight of Cups again, and Two of Wands. Aku ngeliat memang hubungan ini kalian berdua sama-sama happy, sama-sama punya perasaan sih sebenarnya gitu. Cuman aku ngeliat di sini kalau menurutku dari Two of Wands ini, Two of Wands itu biasanya bicara tentang decision making. Yang tadi aku bilang, mungkin nggak kalian bisa balik lagi? Mungkin. Tapi aku lihatnya nggak akan long lasting. Itu aja sih. Kalau ditanya mungkin nggak, ya mungkin. Bisa nggak kalian kembali lagi? Bisa. Tapi ya ujung-ujungnya memang you need to grow and they need to grow.
Mungkin kalau misalnya lessonnya belum selesai, kamu belum tahu lessonnya apa, ya kalian akan terus aja on off, bolak-balik aja, tapi there is no point gitu. Karena ntar udah nggak kuat lagi, pergi lagi, terus aja begitu sih. Kalau aku lihat di sini hubungan ini malahan kalau dipertahankan malah tidak membuat kalian itu growing, sebenarnya stuck malahan gitu. Dan memang cuman karena ego yang kayak masih kepingin, merasa sakit, balik lagi, but ya gitu-gitu aja terus. Nanti akan ada momen dimana kalau aku lihat sama-sama sadar, entah mulainya dari kamu atau dari dia, sama-sama sadar kalau ini memang sudah tidak bisa, it's too much already gitu. Kalau aku sih lihatnya gitu ya. Kalau kamu mau cobain lagi ya silahkan, karena nanti ujung-ujungnya pasti akan ada yang capek, either salah satu atau dua-duanya, yang kayak ngerasa akhirnya mengontrol diri untuk tidak masuk ke dalam hubungan ini lagi. Sih, ujung-ujungnya kalau aku lihat, can you guys be friends? Aku lihatnya bisa, tapi nggak langsung ya. Satu hari nanti kalian bisa akan berteman baik lagi gitu. Tapi I don't see that this is the person that you gonna be with for the long time. Itu bukan dia, kalau aku lihatnya sih gitu. Oke, karena memang aku ngeliat ini benar-benar cuma pelajaran doang. Kamu harus dari sini kamu harus tahu sebenarnya kamu tuh harus gimana menghadapi hubungan, mungkin mengenal dirimu sendiri, mengenal pasangan gitu. Karena aku ngeliat di sini dua-duanya masih sangat-sangat immature gitu loh. Mentally, emotionally itu masih sangat immature dua-duanya. Jadi memang ini kalian dipertemukan hanya untuk men-trigger saja. Kalau aku sih lihatnya gitu. Oke? So, kalau memang ini adalah cerita kamu, ya. Kalau kamu mau lihat ke depannya, kamu gimana? Akan adakah orang baru atau apapun itu? Seperti biasa, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So, thank you so much. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. 3 ya. 3. Apakah kalian akan bersama lagi? Ups. The tribe, soulmates, milk and honey. Okay. Kita lihat apakah kalian akan bersama lagi. Page of Pentacles, Ten of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Cups, Ace of Pentacles, dan Chariot. Oke. So, aku lihatnya di sini actually aku ngelihat kalian sebenarnya match, dalam artian dari kartu tribe ini
juga bicara tentang sebenarnya kalian itu apa ya? You can compliment each other. Mungkin kalian punya kebiasaan yang berbeda atau kalian punya personality yang agak berbeda kalau aku lihat di sini. Dan sebenarnya aku ngelihat ini masih tahap kalian saling mengenal sebenarnya. Dan masih saling meraba-raba sebenarnya dia ini gimana. Tapi dua-duanya ngerasa kayak sebenarnya ya cocok. Kita lihat Six of Pentacles, Four of Cups, Three of Swords. Oke, sekilas aku ngerasa langsung kayak satu dari kalian kayak orang yang not easy to please, atau bisa jadi dua-duanya. Not easy to please itu bicara tentang nggak rileks sebenarnya. Orang yang punya hubungan, ngejalanin hubungan itu tidak rileks gitu. Dan aku ngelihat di sini adanya ketidakseimbangan. Yang satu mungkin terlalu banyak memberi, ya kalau aku lihat dari dua kartu ini. Dan yang satu pada akhirnya merasa tidak needs-nya, kebutuhannya itu tidak terpenuhi pada akhirnya. Karena yang satu terlalu banyak ngasihnya. Aku nggak tahu siapa, bisa kamu, bisa dia. Jadi kayak sebenarnya nggak perlu kayak gini. Ini bicara tentang mungkin karena takut kehilangan, mungkin karena memang agak bucin ya. Tapi yang pasti aku ngelihat di sini ketidakseimbangan. Jadi yang satu memberikan lebih banyak. So nggak memberi ruang untuk yang satu lagi juga untuk berbuat, karena belum apa-apa. Misalnya contoh, kamu berantem. Dia belum ngabarin kamu, misalnya kamu cewek nih. Dia belum ngabarin kamu misalnya 2 hari, kamu udah kayak cacing kepanasan dan akhirnya kamu yang nyari. Kayak you're giving too much. Dan gampang sekali kalau menurutku adanya kecemasan, takut hubungan ini berakhir. Jadi kayak akhirnya memanjakan hubungan itu sendiri gitu, yang pada akhirnya nggak sehat. Dan pada akhirnya kamu capek sendiri karena kamu merasa needs kamu tidak terpenuhi. So kayak it's like you're giving gitu loh. Aku ngerasa di sini ini dua elemen yang berbeda. So kamu mungkin water, dia mungkin earth ya, sun moon rising ya. Dan aku ngerasanya di sini kamu merasa hubungan ini kayak harus berhasil, harus dan tanpa kamu sadari, kamu mengontrol hubungan ini gitu loh. Kamu nggak memberikan dia jeda waktu untuk dia juga kangen sama kamu, nyariin kamu. Intinya ini hubungan yang kalau menurutku, aku nggak bilang nggak ada perasaan ya, karena di sini aku ngeliat sebenarnya kalian match gitu. Dan di sini ada kartu soulmate juga. Cuman cara menjalani hubungannya ini yang bermasalah. Dan ini bicara tentang kamu juga mungkin pada akhirnya tidak merasa penting buat dia. Dan dianya juga kayak mungkin karena terlalu diserving akhirnya tidak menghargai hubungannya. Orang yang soulmate bukan berarti kalian gak punya masalah loh ya. Seven of Pentacles sih kayak ini orang nyiremin tanaman. Dari sononya tuh caring mungkin ya, tapi akhirnya bukan hubungannya itu berkembang. Queen of Wands, Ace of Pentacles. Di sini ada 2 Ace of Pentacles-nya dan ada the Fool.
Ya, aku ngelihat ini hubungannya tidak rileks. Kayak kamu terlalu menggebu-gebu gitu loh. Sedangkan aku ngelihat kalau misalnya pasanganmu si Earth sign, dia orang yang justru nggak bisa diburu-buru. Istilahnya dia orang yang maunya stabil. Kamu tuh orang yang kayaknya pengennya intens gitu, nggak bisa. Ace of Cups. Nah, jadi hubungan ini ada trust issue-nya. Jadi needs kamu tidak tercapai dan pada akhirnya kamu merasa apakah dia mau sama gue, apakah dia sayang sama gue, apakah dia serius sama gue. Jadi ini tuh terus-menerus kayak ada di dalam pikiran kamu yang nggak selesai-selesai. Kamu selalu di sini juga ada Seven of Pentacles lagi. Jadi memang hubungan ini kalau buat dia ya either yang mana ya kamu, aku nggak tahu ya. Nah, aku ngelihatnya dia orang yang earth sign-nya. Jadi aku ngelihat kalau misalnya dia earth sign, aku ngelihat dia tuh pengennya punya hubungan itu stabil, dimulainya tuh dari pelan-pelan gitu. Dan punya fondasi, misalnya kalian juga ngadepin masalah juga santai gitu loh. Sedangkan kamu berapi-api. Dan itu akhirnya yang membuat aku ngelihat dia juga jadinya bingung dan dia ngerasa ada momen dia ngerasa kayak ini bener nggak sih gitu loh, gue mau sama orang ini karena kok hidup gue jadi kayak nggak stabil gitu. Si earth sign-nya banyak juga nih, ada earth sign lagi. Nah akhirnya kalau aku lihat dia jadi malah tertutup, jadi defensif karena dasarnya dia bukan orang yang menggebu-gebu. Menggebu-gebu itu bukan perasaan cinta lo ya, jangan suka salah lo. Dan aku ngelihat semakin kamu kayak misalnya kamu ngerasa dia tertutup, kamu coba tanya-tanyain terus, semakin kamu tanyain dia semakin ngerasa dicecer. Jadi malah itu nggak baik buat hubungan kalian sebetulnya. Hierophant, Three of Wands. Aku ngelihat ini sebenarnya energi kalian berdua. Sebenarnya dua-duanya pengen hubungan ini bisa panjang, tapi kayak nggak kayak jalan di tempat gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu nggak bersama ya, karena ini kan bicara tentang apakah kalian akan bersama lagi ya, so berarti kalian tidak bersama. Aku ngelihat di sini sebenarnya dua-duanya saling mikirin, dua-duanya saling masih pengen hubungan ini jalan, tapi ada kegelisahan. Mungkin dari pihak dia merasa kayak aduh kalau gue dicecer lagi gimana, kalau misalnya nanti bermasalah lagi, kita konflik lagi. Dan aku ngelihat di sini, I'm so sorry to say, aku ngelihat di sini kamu kadang suka playing victim. Jadi kamu menyalahkan tapi tanpa kamu tahu dulu sebenarnya masalah kamu ada di mana gitu. Jadi mungkin kamu suka curhat sama teman, misalnya teman kamu bilang iya kok dia kayak gitu ya, makin membuat kamu merasa kamu benar gitu loh. Jadi kalau menurutku konsultasilah sama orang yang tepat, sebenarnya masalahmu tuh ada di mana gitu. Karena aku ngeliat sebenarnya di sini dua-duanya masih mau, cuman ada masalah karena cara menjalani hubungan ini yang nggak bener aja gitu loh. Oke, so seperti biasa yang tadi aku udah bilang di awal, kalau untuk mau lihat ke depannya bagaimana, bisa beli videonya di websiteku ya. Bagaimana caranya bisa lihat komen di bawah video ini. Oke, so kita lanjut ke nomor 4, nomor terakhir ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Book. Fork in the road, round and round. Regeneration. Wow, ini energinya rada berat. Oke, so ini memang ada di momen yang hubungan kalian dan masing-masing dari kalian itu sedang bertransformasi.
awakening process. Fork in the road ini bicara tentang jalan yang mau diambil. Karena selama ini hubungan kalian itu cuman ada muter di situ-situ aja. Karena memang sudah saatnya kalian masing-masing itu bertransformasi, berubah. Oke. Aku belum tahu ini bisa bersama lagi atau tidak, kita lihat. Star. Jelas banget ini kartu healing. So relationship ini is meant to heal both of you, ya. Relationship ini ada untuk menghealing kalian masing-masing. Healing the karma, healing the mungkin the issues. Okay. Go to your higher self, balancing and raising your vibration. Three of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Wands, Strength, Eight of Cups. Aku ngelihat di sini ini hubungan punya andil yang besar sih. Kita lihat dulu dari Star. Three of Pentacles, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles. Wow, Pentaclesnya banyak banget. Aku ngerasa hubungan ini adalah lack of stability. Ini hubungan yang kalau menurutku kurang stabilitas, mungkin terlalu banyak tension. So ini kalau di kartu ketarot tuh death. So aku ngelihat di sini the Scorpio energy is quite strong. Scorpionic energy. Ini bisa bicara tentang healing family issue, healing childhood issues. Aku ngerasa di 3 kartu ini, Pentacles ini, aku ngerasa kayak satu, hubungannya kurang stability, ya, kestabilannya itu sangat-sangat kurang di dalam hubungan ini, dan hubungan ini mengajarkan kamu, dia, untuk cooperate, tidak egois. Jadi di sini aku ngelihat hubungan ini mengajarkan sebuah komitmen. Komitmen bisa untuk kamu, bisa untuk dia, bisa dua-duanya. Dan
pentingnya apa ya? Sebentar. Ini energinya agak berat soalnya. Pentacles lagi. Hubungan ini mengajarkan kedewasaan, ya. Orang dewasa itu kan mengerti yang artinya stabilitas. Dan aku ngelihat hubungan ini mungkin untuk salah satu dari kalian yang aku tidak bilang misalnya contoh dia tidak komit ya, tapi hubungan ini aku ngelihat mengajarkan mungkin dia untuk komit sama pilihan dia sendiri. Dan apa ya, di otakku ada tapi susah ngomongnya. Hubungan ini juga mengajarkan adaptasi, ya ampun. Adaptasi. Karena aku ngelihat di sini ada kemungkinan kalian ini dua-duanya punya strong personality. Karena di sini juga ada strength sih, di sebelah dia ada strength, bisa ini kamu juga ya. Dan di sini juga ada strength. So aku ngerasa ini hubungan yang very dominant, ya. Tapi dua-duanya itu dominan. Kayak mungkin ada rasa ingin mengontrol satu sama lain. Dia ingin mengontrol kamu, kamu ingin mengontrol dia. Tapi bukan berarti dua orang yang punya dominant personality, dua orang yang sama-sama strong personality itu nggak bisa bersama. Tapi di sini aku ngelihat kalian kayak diajarkan untuk lebih down to earth. Ini misalnya diajarkan untuk hubungan itu bukan bicara tentang lo ikut gue atau gue ikut lo gitu. Dan aku ngerasa sepertinya dia ini orang yang agak punya fear of losing control. Karena dia melihat kamu sebagai seseorang juga yang dominan, dia juga orang yang takut dikontrol. Jadi aku ngelihat kayak dia merasa kamu banyak mengatur, bukan nggak secara langsung ya, tapi mengontrol. Karena mungkin energi kamu yang dominan juga sebetulnya. Ini sebenarnya menurutku satu hubungan yang quite strong sih, foundationnya kuat sih. Ada the lovers. You guys really into each other sebenarnya. Very strong connection juga. Tapi masalahnya mungkin karena kalian tidak masing-masing apa ya, kayak mungkin dari kamu, mungkin dari dia, kayak just think logically, too logic sometimes, kurang relax, kurang kayak kalian tuh kurang menjadi best friend to each other, tau gak sih? Kayak yang tadi aku bilang, balik lagi kayak ada rasa ingin mengontrol. Dan aku ngelihat di sini sebenarnya secara intuisi kalian tuh masih connect, kalian masih suka kangenin satu sama lain kok. Tapi memang karena akhirnya di sini ada Eight of Cups, memang hubungan ini aku ngelihat masih terpisah. Untuk sebagian dari kalian selama perpisahan ini ada orang ketiga. Ya aku nggak bisa bilang orang ketiga sih sebenarnya, karena memang udah pisah ya. Ada orang lain intinya.
Tapi sebenarnya aku melihat di sini kalian ini berdua masih sama-sama mikirin satu sama lain, masih sama-sama menginginkan satu sama lain. Cuman mungkin kalau kamu yang perempuan, energi kamu terlalu strong buat dia jadi ngerasa apa ya? Kayak give me a break. Dia orang yang nggak bisa dikontrol. Dia orang yang pingin melakukan apa yang dia lakukan. Jadi selama dia ngerasa too emotional, too intense, dia akan kabur. Padahal sebenarnya fondasi dari hubungan ini itu kuat. Aku ngeliat di sini kalian itu sebenarnya secara hati kalian masing-masing sebenarnya loyal. Kalau aku lihat masih saling menginginkan satu sama lain. Cuman mungkin kalau kamu yang perempuan dia yang laki-laki, aku ngelihat mungkin dia juga kenal orang, tapi aku tidak melihat in relationship ya, tapi mungkin dia deket sama orang gitu loh. Karena balik lagi hubungan kalian ini menurut dia ya terlalu intens dan dia merasa didominasi kalau aku lihatnya, dan dia nggak suka itu. Dan ada momen juga aku ngelihat dia masih belum berani untuk lebih jauh, walaupun sebenarnya kalau aku lihat dua-duanya menginginkan hal yang sama. Di sini Ten of Cups-nya keluar, Ten of Pentacles-nya keluar. Jadi ini hubungan yang sebenarnya punya arah sebetulnya. Jadi kamu sama dia sama-sama menginginkan jangka panjang, sama-sama happy gitu loh, sama-sama pengen hubungan ini terus berjalan. Tapi satu dan lain hal nggak bisa, mungkin kalau aku ngelihatnya di sini karena terlalu dominan ini gitu loh, energinya clashing, jadi kayak power struggle. Jadi kayak energi kalian, jadi makanya kenapa ada kartu regeneration ini, kayak untuk supaya kalian masing-masing mungkin dari pihak kamu terlalu dominan sebagai perempuan, masculine energi kamu terlalu besar, sedangkan dianya juga terlalu apa ya, egonya juga mungkin terlalu tinggi, yang dimana pingin juga mengontrol, padahal sebenarnya sih tidak perlu ada kontrol mengontrol kan ya sebenarnya. Jadi memang kalau aku bilang sekarang ini lagi masa dimana kalian pisah untuk memang karena satu siklus ini harus selesai, dimana kamu sama dia kayaknya punya karma yang cukup besar gitu loh. Dan ada the lovers di sini, dan ada high priestess, dan ada six of cups. Aku ngelihat ini kalian bisa jadi juga soulmate sebenarnya. Cuman this is not easy. Jadi perjalanan kalian ini memang tidak mudah karena mungkin banyak karma yang harus dilewatin. Ini ada satu, aku ngerasa ada satu siklus yang kayak satu cycle yang memang harus selesai. Bagaimana cara selesainya kalau dua-duanya sudah sadar gitu loh, harus bagaimana, harus berdiri di mana, harus melepaskan egonya. Tapi ini aku belum ngelihat kalian akan balik atau tidak. Di sini aku belum lihat. Aku cuman baru ngelihat ini satu hubungan yang punya ikatan yang cukup kuat. Karma yang cukup besar. Dan untuk sekarang aku lihat dia kemungkinan deket sama orang, atau kamu yang deket sama orang. Kalau kamu enggak berarti dia. Oke, dan aku ngelihat di sini dia belum willing untuk nyari kamu, belum ada niat untuk nyari kamu. Mungkin ada tapi belum dilakukan, karena dia masih ngerasa ada perasaan takut karena si dominan itu, dan mungkin selama kalian bareng kalian sering argumen, dan dia juga punya perasaan takut nggak mampu untuk menghandle situasi, takut terjadi hal yang sama lagi. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama kalian, tapi aku ngelihat soalnya di sini ngerasain energinya besar. Jadi kamu dominan, dia juga dominan. Jadi energi kalian tuh clashing gitu. Dan aku ngelihat di sini dia ada perasaan takut, bakal ada clash lagi, bakal ada berantem lagi. Dia takut nggak mampu untuk menghandle dirinya.
Dan aku juga ngerasa ada mungkin bagian dari dirinya dia, mungkin dia punya perasaan ada ada dia belum benar-benar nunjukin siapa dirinya sama kamu, dan dia juga mungkin masih takut untuk bisa apa adanya, yang kayak tadi aku bilang kemungkinan ada masalah di masa kecil. Jadi ini masih kayak on hold gitu loh, hubungan ini tuh masih on hold, dua-duanya masih saling mikirin, tapi aku di kartu ini aku belum lihat akan ada kembali atau tidak. Oke, so guys, seperti biasa kalau mau lihat ke depannya bagaimana, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana caranya? Kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye.